wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Juwita Maharani Ainuningrat, kelas 4A Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswi Universitas Hairun dengan nomor NPM 022722111200. Di sini saya akan membahas tugas tentang apa itu hermeneutika dan juga contoh jurnal yang akan saya bahas dengan judul Pemaknaan dalam Puisi Nanti Dulu karya Heri Isnaini dengan pendekatan hermeneutika. Tetapi sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSR SCSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian ini. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas sedikit terkait hermeneutika. Jadi, apa sih hermeneutika itu? Kata hermeneutika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kerja hermeneuin yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan, atau kata benda hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Nah, dari kata hermeneuin dapat ditarik tegas bentuk makna dasar masih dalam koridor makna aslinya, yaitu mengungkapkan, menjelaskan, dan juga menerjemahkan. Nah, hermeneutika adalah sebuah pendekatan atau metode untuk memahami dan menafsirkan teks, khususnya teks yang kompleks atau memiliki makna seperti teks agama, sastra, atau filosofi. Ini melibatkan proses interpretasi yang melibatkan konteks historis, budaya, dan linguistik untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna teks tersebut. Nah, dalam konteks yang lebih luas, hermeneutika juga dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial, psikologis, dan budaya secara umum. Nah, contohnya tuh bagaimana, Kak? Di sini saya akan membahas jurnal yang saya dapat dari Google Scholar yang menggunakan metode penelitian hermeneutika. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hermeneutika dapat menganalisis karya sastra juga. Nah, karya sastra yang kali ini berupa puisi. Pada dasarnya, karya sastra merupakan luapan ekspresi dari sebuah emosional jiwa. Puisi dikategorikan sebagai karya sastra yang paling unik karena tercipta dari imajinasi serta memuat pengalaman terdalam dari penyairnya yang dianalogikan ke dalam bahasa yang cukup indah. Namun, kita perlu mengaitkan puisi dengan riwayat pengarangnya serta kondisi yang menjadi konteks penciptaan karya yang dibuatnya agar dapat memahami makna puisi yang disampaikan oleh pengarang. Nah, selain itu, dalam menganalisis puisi, pembaca juga harus memiliki kemampuan agar bisa memahami makna yang disampaikan dari puisi-puisi tersebut. Nah, puisi mengungkapkan hal-hal yang terlihat pada segi isi ataupun makna, seperti pengungkapan sebuah peristiwa yang terpusat pada hal-hal yang pokok saja. Namun, dapat juga mencakup peristiwa yang meluas dan mendalam. Sedangkan dari segi bahasa, terlihat dari penghematan penggunaan diksi. Puisi Nanti Dulu merupakan satu dari puluhan kumpulan puisi dalam buku Montase, sepilihan sajak karya Heri Isnaini yang ditulis pada tahun 2017. Puisi tersebut dipilih untuk ditafsirkan karena peneliti merasa tertarik untuk menafsirkan makna dari puisi tersebut. Konsep romansa dan cintanya yang penuh teka-teki membuat peneliti penasaran akan makna yang tersembunyi di baliknya. Nah, menurut Isnaini tahun 2018, konsep cinta dan gagasan cinta pada puisi harus dipahami dan dijelaskan dalam kaitannya sebagai puisi yang memiliki unsur-unsur dengan ide-ide yang ada di dalamnya. Berikut ini analisis puisi Nanti Dulu dengan pendekatan hermeneutika. Berikut saya akan membacakan puisinya dulu, Kak. Seperti dengan judul Nanti Dulu karya Heri Isnaini. Aku akan menemuimu di ujung senja, kekasihku. Biarkan aku sejenak menikmati matahari. Cahayanya begitu panas. Aku tidak membencinya, kekasihku. Biarkan aku sebentar menengok pepohonan itu. Rindangnya menyimpan rindu pada jejak jalanan ini. Batu Raden, 19 Agustus 2017. Nah,
Puisi di atas yang berjudul Nanti Dulu karya Harry Isnaini, bila dianalisis menurut pendekatan hermeneutika yang saya dapatkan, yaitu lirik ke-1 yang berbunyi, aku akan menemuimu di ujung senja kekasihku. Si pengarang berjanji akan segera menemui seorang kekasih yang disayangnya di akhirat nanti karena masih memiliki janji yang belum terpenuhi dan juga ingin memiliki kesempatan untuk berjumpa kembali. Nah, pada lirik kedua, biarkan aku sejenak menikmati matahari. Meskipun sudah berjanji untuk segera menemui orang yang disayang di akhirat nanti, si pengarang tetap ingin untuk menikmati hidupnya dulu di dunia sebelum menemui kekasihnya di akhirat. Nah, lirik ketiga, cahayanya begitu panas. Dalam teks ini, si pengarang mengatakan bahwa kehidupannya di dunia tidak selalu mulus, selalu ada cobaan-cobaan yang berat. Maksudnya itu cahayanya yang terus berdatangan, begitu panas. Kadangkala ada masanya cobaan tersebut terasa sangat begitu berat. Bentuk dari cobaan tersebut bisa berupa hantaman rasa rindu ataupun hal-hal lainnya. Nah, pada lirik keempat, aku tidak membencinya kekasihku. Si pengarang menyampaikan kepada kekasihnya bahwa cobaan-cobaan yang dialami tadi tidak menjadi sebuah beban untuk dirinya, si penyairnya. Dia hanya memberitahu kepada kekasihnya bahwa memiliki cobaan yang cukup berat di dalam menjalani kehidupan di dunia tanpa kekasihnya itu. Nah, lirik kelima, biarkan aku sebentar menengok pepohonan itu. Si pengarang menyampaikan kepada kekasihnya waktu untuk beristirahat terlebih dahulu dengan melihat pepohonan yang rindang dan hijau untuk memberikan suasana yang dapat meringankan sejenak cobaan-cobaan yang dialaminya tanpa kekasihnya tadi. Nah, lirik keenam, rindangnya menyimpan rindu. Maksudnya, pada pohon yang ia jadikan tempat beristirahat, si pengarang juga merasakan bahwa keteduhannya atau rindangnya yang dirasakannya mengingatkannya akan kenangan dengan kekasihnya, yang membuatnya rindu setengah mati kepada kekasihnya tadi yang akan ia temui di akhirat nanti. Nah, pada lirik ketujuh, pada jejak jalanan ini. Nah, bukan hanya pada pepohonan tadi saja nih, si pengarang menyimpan rindu. Tetapi dalam menjalani kehidupan ini dan setiap langkahnya si pengarang ini selalu menyimpan rasa rindu pada kekasihnya. Nah, adapun hermeneutik yang telah disimpulkan mengandung bahasa kias, ambiguitas, rima, citraan, serta tipografi di dalam puisi tersebut. Nah, dari berbagai penjelasan yang telah dituliskan, saya menyimpulkan bahwa pendekatan puisi berdasarkan hermeneutik adalah pendekatan ilmiah yang mengkaji makna-makna di balik puisi yang memiliki banyak majas dan menafsirkannya secara struktural ke bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang di luar sastra seperti saya dan teman-teman saya juga, bahkan yang menonton juga. Nah, hasil analisis puisi Nanti Dulu karya Harry Isnaini dengan pendekatan hermeneutika adalah si pengarang berjanji akan menemui seseorang yang disayang di akhirat nanti karena masih memiliki janji yang belum terpenuhi dan juga ingin memiliki kesempatan untuk berjumpa kembali meskipun sudah berjanji untuk segera menemui orang yang disayang tersebut. Si pengarang tetap ingin untuk terus menikmati sejenak kehidupannya di dunia. Namun kehidupan di dunianya tidak selalu mulus, selalu ada cobaan-cobaan berat yang terus berdatangan tanpa kekasihnya tadi. Kadangkala ada masanya cobaan terasa begitu sangat berat. Nah, bentuk dari cobaan tersebut bisa berupa hantaman rasa rindu kepada kekasihnya ataupun cobaan-cobaan hidup yang lainnya. Si pengarang menyampaikan kepada kekasihnya bahwa cobaan-cobaan yang dialami itu tidak menjadi sebuah beban untuk dirinya. Dia hanya memberitahu kepada kekasihnya bahwa memiliki cobaan yang cukup berat dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, si pengarang tadi menyampaikan kepada kekasihnya waktu untuk beristirahat terlebih dahulu dengan melihat pepohonan yang rindang dan hijau untuk memberikan suasana yang dapat meringankan sejenak cobaan yang dialaminya.
Pada pohon yang menjadikannya tempat istirahat, si pengarang juga merasakan bahwa keteduhannya atau rindangnya yang dirasakan mengingatkannya akan kenangan dengan kekasihnya tadi yang membuat si pengarang rindu akan kekasihnya itu. Bukan hanya pepohonan saja nih tadi yang menyimpan rindu, tetapi di setiap langkah si pengarang juga terdapat ada kerinduan-kerinduan yang mendalam terhadap kekasihnya itu. Ini berarti bahwa kekasihnya telah pergi ke akhirat dan si lelaki berjanji akan menemuinya nanti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena saya hanya membacanya dan menyimpulkannya dari sebuah jurnal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.